Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang struktur pasar duopoli. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alifia Hoirunisa dengan NPM 2075134. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Vika Putri Oktaria dengan NPM 2075144. Pengertian pasar duopoli. Apa itu duopoli? Duopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdiri dari dua penjual atau produsen. Ini adalah bentuk dasar dari persaingan oligopoli. Kedua pemain melayani banyak pembeli dan menjual barang dan jasa yang saling bersaing. Di pasar ini, pemain memiliki ketergantungan strategis di antara yang tinggi, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis seperti penetapan harga dan produksi. Output persaingan tergantung basis persaingan di pasar, misalnya di bawah model Cournot. Dasar persaingan adalah kualitas output sehingga menghasilkan harga dan output di antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Untuk meningkatkan kekuatan pasar dan keuntungan, kedua pemain mungkin terlibat dalam kerjasama kolutif. Salah satu contoh pasar duopoli yaitu Indofood atau Indomie dengan Wings Food atau mie sedap untuk pasar mie instan di Indonesia. Keduanya menguasai pangsa pasar hampir 90%. Kemudian ada karakteristik pasar duopoli. Yang pertama, pasar terdiri atas dua produsen. Yang kedua, produsen memiliki ketergantungan strategis yang tinggi. Yang ketiga, hambatan masuk tinggi. Yang keempat, skala ekonomi yang signifikan. Kemudian ada jenis pasar duopoli. Yang pertama, duopoli Cournot umumnya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan komoditas homogeni, kurva permintaan patah, yang mana kondisi ini terjadi ketika tindakan menaikkan harga dari suatu perusahaan tidak diikuti oleh perusahaan saingannya. Yang kedua, ada duopoli Bertrand. Menurutnya, harga adalah faktor penentu persaingan, bukan kuantitas output. Di bawah model Bertrand, masing-masing perusahaan memandang bahwa konsumen akan memilih perusahaan yang memberikan harga terbaik atau paling murah, karena produk di pasar adalah identik. Kemudian ada implikasi terhadap persaingan. Dalam pasar duopoli, setiap perusahaan memiliki ketergantungan strategis. Itu mempengaruhi bagaimana masing-masing perusahaan beroperasi, bagaimana keduanya menghasilkan barang, dan bagaimana mengiklankan produk, dan bagaimana menetapkan harga. Yang pertama, persaingan melalui harga. Yang kedua, persaingan melalui kuantitas. Yang ketiga, persaingan melalui kualitas. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Ananta Dewi, NIM D4 1192383, Prodi Manajemen Agroindustri, golongan E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Apakah kalian tahu tentang pasar monopoli? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli melalui video ini. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar yang memiliki satu produsen atau penjual untuk melayani banyak pembeli. Artinya, sang penjual atau disebut monopolis memiliki peran tunggal untuk menentukan harga pasar tanpa perlu memikirkan persaingan. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, pangsa pasar produk sangat besar atau banyak pembeli. Yang kedua, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Ketiga, penjual dapat menentukan harga sesuai keinginannya. Yang keempat, barang atau produk yang dijual belum ada penggantinya atau non-substitutis. Yang kelima, sulit bagi perusahaan atau produsen baru untuk memasuki pasar karena terdapat banyak hambatan seperti perundang-undangan, teknologi, dan modal yang besar. Berikutnya yaitu contoh pasar monopoli, meliputi perusahaan telekomunikasi Indonesia atau Telkom, perusahaan kereta api Indonesia atau KAI,
perusahaan listrik milik negara atau PLN, perusahaan pengelolaan jalan atau jasa marga. Kelemahan pasar monopoli yaitu ketidakadilan terasa di dalamnya karena hanya satu pihak yang untung. Yang kedua, tidak adanya pilihan bagi konsumen karena tidak ada produk yang lain. Yang ketiga, terkesan sering terjadi pemaksaan karena mau tidak mau konsumen harus membeli produk tersebut. Yang keempat, sering terjadinya pemborosan karena pihak yang berkuasa tidak memperdulikan pengoptimalan dan penghematan biaya produksi, yang penting untung. Selanjutnya, kelebihan pasar monopoli. Pertama, bisa melakukan suatu penelitian dan pengembangan produk agar tetap kekuasaannya. Kedua, lebih mudah untuk melakukan kontrol karena kekuasaan hanya dipegang satu pihak. Ketiga, keuntungan yang diperoleh sangat melimpah karena tidak ada pesaing yang berarti. Yang keempat, mendorong terciptanya inovasi dengan tujuan melindungi kekuasaan yang ada. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini aku akan bahas tentang pasar monopolistik. Sebelumnya, kenalin aku Haura dari Politeknik Negeri Jember. Apa yang dimaksud dengan pasar monopolistik? Menurut Wikipedia, pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak sekali produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Selanjutnya aku akan membahas tentang ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama adalah memiliki jumlah produsen yang sangat banyak, adanya diferensiasi produk, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka, dan yang terakhir adalah produsen bebas keluar masuk ke dalam pasar. Selanjutnya aku akan membahas tentang kelebihan dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah jumlah produsen dalam pasar cukup banyak sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Yang kedua, produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti atau tidak ada barriers to entry. Yang ketiga, banyak inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Yuk kita bahas tentang kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama adalah banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan ketat karena banyaknya inovasi memunculkan biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Serta besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif yang terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Setelah kita membahas ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik, yuk cari tahu bareng-bareng apa aja sih contoh perusahaan yang menganut pasar monopolistik tersebut. Nah, ini dia contoh dari aku tentang perusahaan yang menganut pasar monopolistik. Di antaranya maskapai penerbangan, pasta gigi, dan televisi. Yuk bahas satu-satu. Nah, contoh pertama yang aku bahas yaitu adalah maskapai penerbangan. Nah, di antaranya terdapat 5 maskapai penerbangan yang paling terkenal di Indonesia. Yang pertama, Lion Air, selanjutnya ada Batik Air, Garuda Indonesia, Citylink, dan AirAsia. Kemudian pasta gigi, di antaranya ada Close Up, Sensodyne, NASA, Colgate, Pepsodent, dan Formula. Keenam ini adalah pasta gigi yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir ada televisi. Ini adalah kelima merek yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya Samsung, Sony, Panasonic, Sharp, dan Polytron. Terima kasih yang sudah menonton. Stay safe dan sehat selalu semuanya.